Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita kembali bisa hadir di dalam majelis munajat, majelis ilmu setelah libur kemarin selama bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali majelis ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat, berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pertama ulun menyampaikan mohon maaf lahir batin kalau tadi ada yang kita pada terdapat di hari raya, mumpung masih bulan Syawal. Ulun mengucapkan mohon maaf lahir batin, minta halal, minta ridho dunia akhirat kalau selama ini ada salah di antara kita, dan mudah-mudahan kita saling memaafkan. Yang kedua, ulun minta maaf tadi kada umpat bermaghrib di sini, udah sampat bermaghrib, sampai di rumah tuh maghrib, ada urusan ya sangat penting lah yang kada bisa ditinggalkan. Pas sampai rumah orang maghrib, jadi ulun bermaghrib di rumah, selesai langsung ke sini sedikit. Kemudian kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu masih di dalam bab air, kitab Thaharah bab air. Kita ulang sedikit hadis nomor 14, yang mana sebelum Ramadan kemarin sudah kita bacakan dan sampaikan, tapi belum selesai penjelasannya. Maka malam ini kita lanjutkan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, jaa a'rabiyun, telah datang seorang Arab Badui. Arab Badui itu Arab pedalaman. Jaka orang kita sini itu orang udik sini, yang kada tahu apa-apa, kada mengerti apa-apa. Fabala fi taifatil masjid, lalu Arab Badui ini masuk ke dalam masjid, lalu berkamih, kencing di masjid. Tiba-tiba masuk aja, langsung masuk, cur berkamih tanpa permisi. Biar berpermisi kan tidak boleh sebenarnya. Ini langsung masuk masjid, berkamih dalam masjid. Fazajahun nas, maka marahlah orang-orang yang ada di situ, yaitu para sahabat-sahabat Nabi marah. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi melarang sahabatnya untuk
marah dengan Arab Baduy ini. Jakanya kada ditangati, seandainya tidak dilarang oleh Nabi, mungkin sudah dipukuli orang nih, Arab Baduy. Atau wadah kita aja nah, ini lagi pengajian,เราmasuk ke muka sini, nah apa kami? Kira-kira kada sampat ulun kalau bubuhan biar menangkapinya. Pasti sarek bemamai, sarek kurang-kurang ada yang memukul. Nah, begitulah sahabat Nabi. Mau marah, hampir sudah mau memukul, tapi dilarang oleh Nabi. Jangan aja Nabi. Falamma aqda baulahu amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubi min ma'in. Kata Nabi, biar selesaikan dulu, tuntungkan dulunya kami. Ayo, tuntungkan ya. Seapa banyaknya kaminya tuntung akan aja. Lalu ajar Nabi, bilanya selesai ambilkan setimba air, segayung air, lalu disiramkan. Fa'ahriqo alaihi, lalu disiramkan bekas kencingnya tadi, bekas kamihnya tadi dengan setimba air. Hadis muttafaqun alaihi, artinya hadisnya hadis sahih, disepakati. Nah, berdasarkan hadis ini muncul beberapa faidah, beberapa manfaat untuk kita. Pertama, pelajaran nih untuk kita dari hadis ini. Satu, seseorang yang tidak mengerti dan tidak tahu, maka lepas hukum baginya. Itu satu. Ini hukum nih, syariat nih. Bagi orang yang tidak mengerti dan tidak tahu kalau itu perbuatan salah, lepas hukum. Tidak tahu Bang, tidak tahu. Tapi bila tahu, bila mengerti, tapi tetap dilanggar, maka jatuhnya berdosa. Nah ini karena tidak tahu. Itu pertama. Yang kedua, karena yang datang ini lain orang kota, bahasa kita, orang pedalaman sana, kadang mengerti apa-apa, ibaratnya belum pernah ilmu sampai ke sana, belum pernah ada orang yang datang mengajarkan ke sana, tidak tahu hukum-hukum agama seperti apa, tidak mengerti adab-adab kayak apa, adab-adab di masjid tidak tahu kayak apa, maka cara mendakwahinya harus dengan santun, dengan baik. Makanya jar Nabi, jangan disariki, jangan dipukuli, jangan dimarahi, biarkan dulu selesaikan ininya kencing kami, karena ini kada tahu kalau itu perbuatan yang salah. Nah ini cara dakwah Nabi nih kepada orang yang tidak tahu. Lain kalau sudah tahu, patut dimarahi, patut kita tegur kalau memang sudah tahu. Nah, ini orang pedalaman, orang udik, Arab Baduy. Kayak kita sini aja nah, ada orang ulu sana. Umpamanya nih, kada tahu keadaan kota tuh kayak apa. Dibawa aja ke kota. Ya apa bingungnya, kada tahu. Ada orang ulu, orang udik datang ke kota, melihat tiang listrik saja bingungnya. Di sana kan ada listrik. Aku tingginya jamuran orang kota aja, tingginya dadayan orang kota, dadayan disambatnya tiang listrik tuh. Wadah kita rendeh-rendeh jamuran baju di orang kota ini tinggi-tinggi, disambatnya jamuran, padahal itu tiang listrik. Yang kada tahu, kada mengerti. Nah, sama dengan kejadian itu faidahnya. Satu, faidahnya tadi, orang yang tidak mengerti, orang yang tidak tahu, maka lepas hukum syariat untuknya. Mun mudah kita nih kada mungkin maksud kada tahu,
karena agama sudah menyebar luas. Tapi ini pelajaran. Kemudian tadi faedah yang kedua, bila ada orang yang memang kelihatannya belum tahu dan belum mengerti, apalagi orang ini orang jauh, maka cara berdakwahnya dengan santun, baik, memadahinya tuh. Oh, ini kada bagus, ini kada boleh, ini jangan. Bagaimana dia madahinya? Harus santun. Tapi bila orang kayak itu dikarasi, dipada orang-orang bisa sarekin, orang-orang bisa dilawannya kita. Aku kada tahu aja. Nah, apa itu madahi aku kayak itu? Aku nih kada tahu. Pasti gitu. Tapi bila dengan cara baik, mohon maaf lah, itu kada boleh. Itu kada baik. Bila kayak itu berdosa, mohon maaf. Ini sekedar menyampaikan. Nah, itu orang akan lebih mudah menerima. Tapi bila itu kada boleh, itu, aduh, sudah. Apalagi memadah padang orang banyak, oh itu jangan, kesian, supan pulangnya, disareki pulang, disaksikan orang banyak pulang, apa ada? Saregam. Nah, maka cara santun mendakwahi atau mengasih tahu orang yang belum mengerti dan yang tidak tahu itu dengan cara yang baik, adab yang baik. Faedah yang ketiga, seandainya saat inya bekamih tadi, saat orang Baduy ini kencing, lalu di tengah-tengah kencing tadi kita tangati, kita hentikan, maka bisa jadi akan memunculkan penyakit pada dirinya. Lagi asik bekamih nah, seperempat jah nyar banyak kamih keluar takoi hantam pancat kamihnya itu maharit, kira-kira tuh ada pengaruh di kandung kamihnya, janganlah secara ilmu kesehatan berpengaruh. Pancat kami lagi seperapat jah nyar keluar banyak kamih, tampar orang umpamanya pancat aja, bakal bisa berpengaruh kepada dirinya, bisa menimbulkan penyakit. Kemudian faedah yang keempat, seandainya waktu bekamih saat kencing dari Arab Baduy diusir, maka bertambah banyak kotoran di dalam masjid. Kenapa? Beciciran kamihnya. Lagi berdiri bekamih di situ diusir, jauh. Oh, tak kami ke sana tehirit kami ini terbawa tehirit. Asalnya di satu tempat aja, tempat kotornya, gara-gara diusir, tak kami diusir, berpanjang wadah rigatnya, kotorannya nih bertambah banyak, maka dilarang oleh Nabi itu. Bacaan Sidin itu panjang, pikiran Sidin itu panjang luar biasa. Nah, jadi untuk mengurangi mudarat yang lebih besar, untuk mengurangi kerusakan yang lebih banyak, maka cukup mudarat yang satu atau kerusakan yang satu ini yang kita biarkan. Itu caranya. Kalau Bang, ini kaidah muncul, kaidahnya di sini. Bila satu perkara memunculkan banyak mudarat, maka cukup satu aja yang dibiarkan. Jangan sampai muncul banyak, jangan sampai. Cukup satu itu, biarkan dulu. Itu faidah yang keempat. Nah, dari hadis ini banyak faedahnya, dari cara kita mendakwahi orang, cara kita menilai, melihat orang kayak apa, orang ini ada ilmu atau tidak, orang ini berpengetahuan apa kada, cara mendakwah memadahinya kayak apa, kemudian ini akan menimbulkan mudarat banyak apa kada. Nah, dari satu hadis ini banyak faidah, banyak manfaat untuk kita. Nah, kemudian faidah berikutnya yang kelima,
hukum yang muncul di sini bahwa kencing itu kan najis. Kencing itu najis. Maka cara menghilangkannya cukup hanya dengan menghilangkan zatnya saja. Karena di zaman Nabi itu masjidnya belum berkeramik, nyatai keramik tidak, papan kayu gini, kada di sana tidak. Sana zaman Nabi masih tanah, masjid ini masih tanah lantainya, maka cukup dengan disiramkan, lalu meresaplah zat kencingnya tadi ke dalam tanah, selesai, bersih. Nah, kita pun itu juga, bila ada kami umpamanya cara membersihkannya di lantai rumah, umpamanya di lantai rumah cukup dihilangkan zatnya, hilang dah, nah, dilap sekali umpamanya. Kalau kada disiram, dilap, lap sekali kan hilang. Kemudian ambil lap hanyar atau lap itu dibilas sampai bersih, lap lagi 2 kali, itu sudah cukup bersih najisnya. Karena yang penting zatnya hilang, warnanya, baunya hilang, selesai, bersih. Kami itu kan berbau, bau, apalagi makan nano, petai umpamanya, atau minum obat amoxicillin, ampicillin, berbau ya kami. Nah, hilang baunya, hilang zatnya, cukup sudah itu, maka bersih najis itu. Nah, jadi di sini muncul hukum menghilangkan najis berupa kencing, yang penting disiram sekali, hilang zatnya, sudah selesai. Kada perlu, misalnya tadi karena di masjid zaman Nabi itu tanah, kada perlu tanahnya yang dikokot, dicangkul, umpamanya ada cangkul, ini ada bekas kami tanah, kada perlu dicangkul, tanahnya dipindahkan, dikeluarkan, kada perlu, cukup disiram, maka meresaplah zat itu sudah ke dalam tanah, bersih sudah, atas, selesai. Nah, ini muncul beberapa faedah dan hukum di dalam satu kejadian. Nah, ini hikmah juga. Kenapa? Cuman kita pikir-pikir, kenapa di zaman Nabi bisa ada tuh orang menteri itu muncul tiba-tiba ujuk datang kami dalam masjid. Aneh mau dipikir-pikir, tapi itulah sudah takdir dari Allah untuk menunjukkan bahwa ini akan menjadi dasar hukum bagi kita umat Islam. Jadi ada faidahnya, ada hikmahnya di balik kejadian itu, dan ada hukum yang bisa kita ambil. Bila ada kami di masjid nih, ada tahi lancong dalam masjid, yang penting zat tahi lancongnya hilang, baunya hilang. Sapu 2 tisu, sapu sampai bersih atau basahi tisunya, saya hilangan. Tapi kalau saya dicium tisunya jelas berbau, lantai tadi kada usah jual, nang dihingot dikira-kira zatnya sudah hilang. Umpamanya kalau ada ayam masuk ke dalam masjid, kalau ada ayam masuk, atau ada sapi behera dalam masjid nih kan, masuk sapi dalam masjid, memang ramput pulang jarang sampai sapi masuk ke dalam masjid. Ada mendai, siapa tukang jaganya masjidnya jarang makan sapi masuk. Amun ayam masih mending, atau kucing masuk, baheranya di karpet nih. Yang penting dihilangkan zatnya dan baunya hilang, bersih sudah najis. Nah, itu hukum. Lawan kena umpama aja nih, ada orang ujuk-ujuk juga. Ini orang mana nih? Timbul-timbul kalau bekami di ujung situ. Orang mana nih? Itu faidahnya, hikmahnya dari hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala
dari Ibnu Umar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kami, ujar sahabat Nabi ini, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Dihalalkan 2 bangkai dan 2 darah. Fa'ammal maitatani, adapun 2 bangkai itu, fal jaradu wal hutu, yaitu jantung dan hati. Jantung dan hati. Tentu di sini jantung dan hati hewan binatang yang boleh dimakan. Yang memang boleh dimakan. Sapi boleh kita makan, kambing boleh kita makan, ayam boleh kita makan. Yang boleh dimakan, maka darahnya boleh dimakan, yaitu berupa apa? Astagfirullah, salah loh. Fal jaradu wal hutu, 2 bangkai yang boleh dimakan itu adalah belalang dan ikan. Belalang dan ikan. Kemudian wa ammad damani, adapun 2 darah, yaitu fatohalu wal kabidu, yaitu jantung dan hati. Bangkai yang boleh dimakan belalang dan ikan. Darah yang boleh dimakan yaitu jantung dan hati. Ini kesimpulannya mungkin minggu depan aja lah. Faidah manfaatnya minggu depan. Yang penting itu dulu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan keistiqomahan menuntut ilmu, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, dan mudah-mudahan berkat ilmu dan ibadah yang kita kerjakan, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Akhiri, mohon maaf. Hasbunallah ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.